Halo guys, kenalin nama aku Francisco Aldiano, bisa kalian panggil Frans atau Aldi. Kali ini aku bakal ngebuat video tentang review film dan rekomendasi film yang cocok banget buat kalian semua. Kalian pasti bosan gak sih nonton film yang alurnya gitu-gitu aja? Tapi kalian pengen film yang seru nih, dan juga bikin otak auto level up. Nah, video ini pas banget guys buat kalian, karena kali ini aku bakal ngebahas salah satu film yang katanya film filsafat yang dirangkum dengan easy listening banget, yaitu film Dunia Sophie. Awalnya gue juga mikir belajar filsafat itu pasti berat, kayak ribet banget, isinya cuma teori-teori kuno. Tapi gila guys, film ini tuh ngebuat kayak kita tuh berada di kelas filsafat private, tapi dibungkus dalam petualangan yang seru banget. Jadi kalau kamu pengen belajar filsafat tapi kamu malas dan gak mau ngebaca buku-buku akademik yang tebal, tonton ini dulu. Film ini tuh menyentil pertanyaan-pertanyaan mendasar kayak siapa sih kita, dari mana dunia ini berasal, apakah kita ini hidup di dunia yang real apa enggak. Nah, film ini tuh bukan cuma buat anak sekolah doang, tapi film ini tuh menurut aku film yang cocok banget untuk kita pelajari, kita tonton untuk kehidupan kita sehari-hari. Film ini tuh bakalan dengan serius ngubah gimana cara teman-teman berpikir. Bayangin aja, kalian bakal ngebahas tentang sejarah filsafat barat dari Yunani kuno sampai ke modern. Semuanya bakal dibahas tapi dengan tampilan yang gampang banget buat kalian cerna. Kalian bakal ketemu dengan konsep Plato tentang mitos gua sampai eksternalisme tanpa harus pusing. Film ini tuh punya adegan-adegan kunci yang spesifik. Misalnya, yang pertama itu ketika adegan dimana Sophie pertama kalinya mendapatkan surat yang bakal membawa dia untuk masuk dan menjelajahi ke dalam dunia filsafat. Aduh. Tapi ada satu scene yang ngebuat gue kayak hah dan benar-benar kaget, yaitu dimana scene ketika Sophie ngeliat dirinya di cermin atau di kaca, tapi yang muncul tuh malah wajah orang lain. Ini tuh langsung nge-trigger kita sama tema filosofi tentang realitas dan kesadaran, dan ini tuh benar-benar mind blowing banget. Sophie adalah seorang anak yang punya motivasi dari rasa penasaran dan pemikirannya yang berkembang menjadi pencarian identitas dan makna yang selama ini sangat membuat dia penasaran. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan intelektual yang mengajaknya dari dunia remaja biasa ke dunia filosofi, yang membuat dia berpikir dan merenungkan sangat dalam. Nah, film ini tuh juga punya simbolisme yang kece banget. Kayak misalnya ada sebuah kelinci yang ditarik dari topi pesulap, itu melambangkan kita sebagai manusia, makhluk kecil yang ditarik dari lubang alam semesta. Itu merupakan filosofi yang berawal dari rasa heran. Dan juga ada visual menarik ketika Sophie menemukan surat misterius, yang dimana itu adalah simbol dari pencarian pengetahuan dan panggilan manusia untuk berpikir, seperti undangan awal buat Sophie atau kita semua yang membawa kita dalam filsafat. Ini adalah simbol utama filsafat menuju rasa heran kita semua. Intinya, film Dunia Sophie ini tuh berhasil ngebuat cara pandang gue berbeda soal filsafat. Ini tuh bukan kayak cerita biasa atau film biasa, tapi ini tuh film yang mengajak kita semua untuk berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan berani mempertanyakan hal yang kita anggap biasa-biasa. Rekomendasi. Dan film ini tuh sangat gue rekomendasikan buat teman-teman yang mau belajar filsafat dari awal, tapi pengen belajarnya tuh lebih mudah dan gak perlu baca buku yang tebal. Dan film ini tuh menurut aku film yang cocok banget buat kalian belajar, karena tuh dia diringkas dalam film yang menurut aku easy listening dan meringkas tentang filsafat dengan baik. Intinya, kalian semua harus nonton film ini. Habis itu balik lagi ke sini buat nyeritain ada gak sih konsep filsafat yang nyantol di kepala kalian. Dan jangan lupa like ya guys kalau kalian suka tentang review ini. Dan jangan lupa subscribe juga buat konten-konten aku yang lainnya. And see you in the next video. Bye bye.